Lengkap semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati kepada dosen pengampu kita, Ibu Dara Lestari Cinta Utami Ginting. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dalam perkuliahan Zoom kita hari ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Islam di Andalusia dan Pengaruhnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, pertama, perkenalkan nama saya Wulandari dengan NIM 250706009 dan teman-teman saya dipersilahkan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Muhammad Farah Arga Patsya dengan NIM 250706023. Selanjutnya, boleh memperkenalkan diri. Baik, saya Andri Rahmadani dengan NIM 25070601. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Tambunan dengan NIM 250706065. Perkenalkan, nama saya Andreo Bagasra dengan NIM 250706073. Oke, semua anggota kelompok sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke materi yang akan kami bahas di kelompok ini. Pertama, ada latar belakang yang akan saya bacakan sendiri. Peradaban Islam di Andalusia merupakan salah satu contoh kejayaan Islam di luar wilayah Timur Tengah. Selama kurang lebih dari 8 abad, yaitu dari tahun 711 hingga 1492 Masehi, Islam berkembang sangat pesat di wilayah ini dan menjadikannya sebagai pusat peradaban dunia. Keberadaan Islam di Andalusia tidak hanya membawa kemajuan dalam bidang agama, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, politik. Andalusia bahkan menjadi jembatan penting bagi bangsa Eropa dalam mengenal dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Pada masa itu, bangsa Eropa masih berada dalam kondisi keterbelakangan, sementara peradaban Islam telah mencapai kemajuan yang sangat tinggi, khususnya dalam bidang sains, filsafat, dan teknologi. Hal ini mendorong bangsa Eropa untuk belajar dari peradaban Islam yang kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam lahirnya kemajuan di Eropa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Islam di Andalusia menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana peradaban Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dunia, khususnya di Eropa. Selanjutnya, ada masuknya Islam ke Andalusia yang akan dibacakan oleh Andreo Bagastra. Pada Andreo, dipersilahkan. Baik, masuknya Islam ke Andalusia itu terjadi sekitar tahun 711 Masehi lewat wilayah Afrika Utara. Saat itu, daerah tersebut sudah dikuasai oleh dinasti Umayyah. Penaklukan ini dipimpin oleh Tariq bin Ziyad atas perintah gubernur Afrika Utara, Musa bin Nusair. Pasukan yang dibawa sebagian besar berasal dari bangsa barbar yang sudah memeluk Islam. Salah satu peristiwa penting dalam penaklukan ini adalah pertempuran Guadalete. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Islam berhasil mengalahkan Raja Roderick dari kerajaan Visigoth. Kemenangan ini menjadi awal runtuhnya kekuasaan Visigoth di Spanyol. Setelah itu, wilayah-wilayah penting seperti Cordoba, Toledo, dan Granada mulai dikuasai oleh umat Islam. Keberhasilan ini bukan hanya karena kekuatan militer saja, tapi juga kondisi kerajaan Visigoth yang saat itu sedang lemah akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan. Selain itu, sebagian masyarakat lokal merasa tidak puas dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak memberikan perlawanan besar terhadap pasukan Islam. Setelah penolakan tersebut, wilayah Andalusia perlahan berada di wilayah kawasan Islam dan berkembang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban yang maju. Next. Selanjutnya ada faktor keberhasilan dari penaklukan Andalusia dan akan kembali dibacakan oleh Andreo Bagastra.
Beliau dipersilakan. Keberhasilan umat Islam dalam menaklukkan wilayah Andalusia dipengaruhi oleh perpaduan faktor internal dan eksternal yang saling mendukung. Dari sisi internal, pasukan Islam memiliki semangat juang yang tinggi karena didorong oleh keyakinan yang kuat serta didukung oleh kedisiplinan dan kerjasama yang baik dalam menjalankan strategi perang. Kepemimpinan yang tegas dan cerdas seperti yang ditunjukkan oleh Tariq bin Ziyad juga berperan besar dalam mengatur taktik dan memotivasi pasukan sehingga mereka mampu menghadapi berbagai tantangan di medan perang. Sementara itu, dari sisi eksternal, kondisi kerajaan Visigoth sedang mengalami ketidakstabilan akibat konflik politik internal, perebutan kekuasaan, dan lemahnya persatuan di antara para pemimpinnya, sehingga pertahanan menjadi tidak maksimal. Di samping itu, banyak masyarakat setempat merasa tidak puas dengan pemerintahan yang ada, sehingga tidak memberikan perlawanan berarti ketika pasukan Islam datang. Bahkan sikap toleransi umat Islam terhadap penduduk lokal, khususnya dalam hal kebebasan beragama, membuat mereka merasa aman dan dihargai. Sehingga sebagian masyarakat justru mendukung atau menerima kekuasaan Islam, yang pada akhirnya mempercepat dan mempermudah proses penaklukan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andreo Bagastra sudah memaparkan materi dari presentasinya. Selanjutnya di sini ada periode kekuasaan Islam di Andalusia yang dibagi menjadi 6 babak dan materi ini akan dibacakan oleh Muhammad Farel Ariga Pasya. Kepada Farel dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada moderator Wulandari. Saya akan membacakan materi periode kekuasaan Islam di Andalusia. Kekuasaan Islam di Andalusia berlangsung selama kurang lebih 8 abad, 711 sampai 1492 Masehi, dan dapat dibagi ke dalam beberapa periode penting yang menunjukkan dinamika naik turunnya kekuatan politik Islam. Pada periode pertama, 711 sampai 755 Masehi, Andalusia berada di bawah pemerintahan para gubernur yang diangkat oleh Bani Umayyah di Damaskus. Pada masa ini, kondisi politik masih belum stabil karena sering terjadi konflik internal. Suku Arab melawan Barbar, Arab Utara dengan Arab Selatan, perebutan kekuasaan antara gubernur dengan khalifah, serta ancaman dari sisa-sisa kekuatan Visigoth. Perlu kita ketahui, Visigoth itu merupakan suku Jermanik dari Eropa Timur. Mereka menjadi penguasa kerajaan Visigoth di semenanjung Iberia sebelum datangnya Islam tahun 711 Masehi. Memasuki periode kedua, 755 sampai 912 Masehi, terjadi perubahan besar ketika Abdurrahman I mendirikan Emirat Cordoba. Pada masa ini, stabilitas mulai terbentuk dan pembangunan di bidang pendidikan serta keagamaan mulai berkembang. Pada masa pemerintahannya, Cordoba menjadi kota terbesar di Eropa, pusat ilmu dan budaya dengan 500.000 penduduk, perpustakaan ratusan ribu buku, universitas, 3.000 masjid, dan istana Madinat Az-Zahra. Serta stabilitas politik ekonomi yang kuat, toleransi konvivensia membuat Muslim, Kristen, Yahudi bersama memajukan ilmu dan pemerintahan. Memasuki periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi, Andalusia mencapai puncak kejayaan ketika berubah menjadi kekhalifahan Cordoba di bawah Abdurrahman III. Pada masa ini kekuasaan politik kuat, ekonomi maju, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, menjadikan Andalusia sebagai pusat peradaban dunia. Abdurrahman III dengan kekuasaan politik kuat dan ekonomi maju, stabilitas itu menopang pesatnya pendidikan dan ilmu lewat madrasah serta perpustakaan negara seperti Perpustakaan Al-Hakam II yang melahirkan tokoh besar seperti ahli bedah Az-Zahrawi, astronom Aslam Al-Majariti, dan filsuf Ibnu Rashidi. Memasuki periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi, terjadi kemunduran akibat perpecahan politik. Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Muluk al-Tawaif atau Taifah. Andalusia mengalami kemunduran setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba tahun 1031 Masehi. Wilayahnya terpecah jadi sekitar 33 kerajaan kecil yang disebut Muluk al-Tawaif atau Taifah seperti Sevilla, Toledo, Zaragoza, dan Badajoz. Raja-raja Taifah saling bertikai merebut wilayah, ada yang lemah lalu ditelan yang lebih kuat. Bahkan sebagian minta bantuan dari kerajaan Kristen untuk melawan sesama Muslim. Kondisi ini melemahkan kekuatan Islam karena sering terjadi konflik antar kerajaan sendiri. Pada periode kelima 1086 sampai
148 Masehi. Muncul kekuatan dari Afrika Utara seperti dinasti Morabitun dan Muwahhidun yang berusaha menyatukan kembali Andalusia. Setelah Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan Taifah, kondisi politik dan militer Muslim makin melemah. Dinasti Morabitun dari Afrika Utara masuk akhir abad ke-11 atas permintaan penguasa Taifah yang terdesak oleh kerajaan Kristen. Di bawah Yusuf Ibnu Tasfin, mereka menang di pertempuran Zalakoh 1086 Masehi. Lalu mengambil alih Taifah untuk menyatukan Andalusia dan memperkuat pertahanan. Saat Morabitun melemah, masuklah dinasti Muwahhidun yang muncul pada abad ke-12 lewat Ibnu Tumar untuk pembaruan Islam dan persatuan. Penerusnya Abdul Mukmin memperluas kekuasaan hingga Andalusia. Kedua dinasti Afrika Utara ini berusaha mengakhiri perpecahan Taifah dan menyatukan kembali wilayah Islam, serta memperkuat pertahanan menghadapi tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen. Terakhir, periode ke-6, 1248 sampai 1492 Masehi, merupakan masa akhir kekuasaan Islam yang hanya tersisa di Granada di bawah dinasti Nastria. Setelah Reconquista merebut kota-kota besar seperti Sevilla tahun 1248, kekuasaan Islam di Andalusia hanya tersisa di Granada di bawah dinasti Nastria yang didirikan Muhammad I Ibnu Ahmar. Selama lebih 2 abad, Granada bertahan dengan membayar upeti ke kerajaan Castile untuk menghindari serangan, sambil tetap berkembang sebagai pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan Islam lewat mahakarya seperti Istana Alhambra, namun posisinya rapuh karena wilayahnya yang kecil dan dikepung oleh kerajaan Kristen. Hingga akhirnya Granada jatuh pada tahun 1492 Masehi ke tangan Ferdinand dan Isabella, menutup hampir 8 abad kekuasaan Islam di Iberia. Next, Wulan. Maaf sebelumnya, setelah materi yang Wulan, maaf Wulan, suaramu nggak kedengaran tadi. Maaf sebelumnya, setelah materi tadi masa pemerintahan Islam di Andalusia, selanjutnya ada materi tentang masa kejayaan Andalusia yang akan kembali dibacakan oleh Muhammad Farel Arida Pasha kepada Muhammad Farel. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Wulandari. Masa kejayaan Islam di Andalusia terjadi pada periode kekhalifahan Cordoba, khususnya pada masa pemerintahan Abdurrahman III, 912 sampai 961 Masehi. Pada masa ini Andalusia berhasil mencapai stabilitas politik yang kuat setelah sebelumnya mengalami berbagai konflik. Stabilitas ini menjadi faktor utama yang mendorong kemajuan di berbagai bidang. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia pada saat itu. Kota ini memiliki infrastruktur yang sangat baik, seperti jalan yang sudah diterangi lampu, sistem sanitasi yang tertata, serta pasar dan pusat perdagangan yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban di Andalusia sudah jauh lebih maju dibandingkan sebagian besar wilayah Eropa saat itu. Selain itu, kemajuan juga terlihat dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Banyak lembaga pendidikan, perpustakaan, dan pusat kajian ilmu berkembang pesat. Tradisi keilmuan sangat dihargai sehingga menarik banyak pelajar dari berbagai wilayah untuk datang ke Andalusia. Kemakmuran ekonomi juga menjadi ciri penting masa kejayaan ini. Pertanian berkembang dengan sistem irigasi yang maju, sementara perdagangan internasional menjadikan Andalusia sebagai penghubung antara dunia timur dan barat. Baik, materi ini akan saya kembalikan lagi kepada moderator Wulan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Farel Arida Pasha telah memaparkan materi yang sangat baik. Selanjutnya di sini setelah masa kejayaan Andalusia, maka Andalusia ini mendapatkan atau memajukan beberapa kemajuan, yaitu yang di bidang pembangunan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya maka materi ini akan dibacakan oleh Naila Putri Tambunan. Kepada Naila Putri Tambunan, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan membacakan materi tentang kemajuan pembangunan dan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan Andalusia tidak hanya terlihat dari sisi politik dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dari pembangunan fisik dan kekuatan ekonominya. Kota-kota besar seperti Cordoba berkembang menjadi pusat urban yang tertata dengan baik, dilengkapi dengan istana, masjid, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan kota seperti Al-Zahra menunjukkan kemajuan dalam perencanaan kota dan arsitektur. Dalam bidang ekonomi, Andalusia mengalami kemajuan pesat terutama pada sektor pertanian.
Sistem irigasi yang maju memungkinkan pengelolaan lahan secara efektif sehingga menghasilkan berbagai komoditas seperti kapas, tebu, buah-buahan, dan gandum. Selain itu, sektor perdagangan berkembang karena letak Andalusia yang strategis sebagai penghubung antara dunia Islam dan Eropa. Kemakmuran ekonomi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kestabilan sosial di Andalusia. Kemajuan ilmu pengetahuan. Andalusia dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia pada masa kejayaannya. Berbagai bidang ilmu berkembang pesat seperti astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Hal ini didukung oleh adanya lembaga pendidikan, perpustakaan besar, serta budaya intelektual yang tinggi. Tokoh-tokoh penting yang berkontribusi antara lain Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, dan Ibnu Rushd dalam bidang filsafat. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terutama di kota Toledo, sehingga dapat dipelajari oleh bangsa Eropa. Proses penerjemahan ini menjadi jembatan utama dalam transfer ilmu dari dunia Islam ke Barat, yang kemudian mendorong kemajuan intelektual di Eropa. Sekian materi dari saya kembalikan ke Wulan, moderator. Selanjutnya, di sini ada materi tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat Andalusia. Maka materi ini akan kembali dibacakan oleh Naila Putri kepada Naila Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Kehidupan sosial budaya di Andalusia. Kehidupan sosial di Andalusia ditandai dengan keberagaman masyarakat yang terdiri dari Muslim, Kristen, dan Yahudi. Meskipun berbeda agama, mereka dapat hidup berdampingan dengan tingkat toleransi yang relatif tinggi. Hal ini menciptakan kondisi sosial yang stabil dan kondusif bagi perkembangan peradaban. Selain itu, bahasa Arab berkembang menjadi bahasa utama dalam administrasi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini mendorong kemajuan dalam bidang sastra, seni, dan budaya. Banyak karya sastra dan ilmu pengetahuan lahir dari masyarakat Andalusia yang multikultural. Kondisi sosial yang terbuka dan toleran ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kemajuan peradaban di Andalusia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila Putri Tapunan telah memaparkan materi. Selanjutnya di sini ada faktor kemunduran Islam di Andalusia. Nah, kan seperti yang kita tahu, tidak ada gading yang tak retak, tak ada peradaban yang bertahan abadi. Maka begitu juga dengan Andalusia, sebesar apapun peradabannya, maka peradaban tersebut lama-kelamaan akan mundur juga. Nah, materi ini akan dibacakan oleh Andri Ramadhani kepada Andri Ramadhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam faktor kemunduran Islam di Andalusia. Nah, kemunduran Islam di Andalusia bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil dari akumulasi dari berbagai masalah internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor paling utama adalah konflik internal di kalangan umat Islam sendiri. Secara masa kejayaan, para penguasa mulai terlibat dalam perebutan kekuasaan, sehingga Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Salah satunya adalah Muluk al-Tawaf. Perpecahan ini melemahkan kekuatan politik dan militer karena masing-masing kerajaan lebih fokus pada kepentingannya sendiri daripada menghadapi ancaman bersama. Dan itu tidak hanya adanya sistem sukses atau pergantian kekuasaan yang jelas menyebabkan seiring terjadi konflik antar keluarga kerajaan. Perebutan tahta ini bahkan kadang melibatkan bantuan dari kerajaan Kristen yang justru memperkuat musuh dari luar. Dari sisi sosial politik, tidak adanya ideologi pemersatu juga menjadi masalah. Masyarakat Andalusia yang majemuk seperti Arab, Barbar, dan pribumi tidak sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga memunculkan kesenjangan dan melemahkan solidaritas internal. Dalam bidang ekonomi, terjadi kemunduran akibat kurangnya perhatian terhadap pengelolaan ekonomi. Banyak penguasa lebih fokus pada kemewahan dan pembangunan simbolik daripada memperkuat sektor ekonomi. Hal ini diperparah dengan krisis seperti gagal panen yang melemahkan kemampuan negara. Nah, di sisi eksternal, faktor penting adalah serangan dari kerajaan Kristen melalui Reconquista, yaitu gerakan penaklukan kembali wilayah Andalusia. Kerajaan Kristen seperti Castile dan Aragon semakin kuat baik secara militer maupun politik.
sementara kekuatan Islam justru melemah karena konflik internal. Dalam bidang ekonomi, terjadi kemunduran akibat kurangnya perhatian terhadap pengelolaan ekonomi. Banyak penguasa lebih fokus pada kemewahan dan pembangunan simbolik. Kita masuk dari terakhir, letak geografis Andalusia yang terpisah dari pusat dunia Islam membuatnya kurang mendapatkan bantuan ketika menghadapi serangan besar. Hal ini menyebabkan Andalusia harus bertahan sendiri tanpa dukungan kuat dari wilayah Islam lainnya. Next one. Oke, terima kasih. Saya balik kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andre Ramadhani telah memaparkan materi. Nah, setelah semua materi kami sampaikan, maka di sini kami akan membuka sesi tanya jawab, sesi diskusi, ataupun ada yang ingin memberikan kritik, saran, atau apapun itu, maka dipersilahkan. Sudah 5 orang. Nah, baiklah, karena sudah 5 orang yang akan mengajukan pertanyaan, maka langsung saja kepada Ricky Chandra. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, sebelumnya Ricky Chandra dari kelompok dengan NIM 070607. Nah, ini saya sampaikan pada saudara Farid. Pertanyaannya, di artikel beberapa tahun lalu, isinya kurang lebih begini. Awal mula budaya April Mop yang katanya bermula ketika orang-orang Nasrani di kelompok Reconquista yang berujung pada pembantaian umat Islam di Andalusia pada masa kejatuhan Andalusia itu sendiri. Menurut saudara Farel, bisakah saya mendengar pendapat dari Anda mengenai pernyataan yang saya katakan barusan? Sekian, terima kasih. Tulis saja di grup. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ricky Chandra telah memberikan pertanyaan kepada panel. Mohon ditulis kembali di grup kita. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tengku Mazlina. Kepada Tengku Mazlina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apa saja dampak positif maupun negatif dari kemunduran Islam Andalusia terhadap dunia Islam maupun Eropa? Pertanyaan saya ini ditujukan kepada Wulan. Baik, terima kasih kepada Tengku Mazlina atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Naila Daryansyah Sinaga. Kepada Naila, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator Wulan. Pertanyaan saya di sini, selain dalam ilmu pengetahuan, apa bukti nyata pengaruh Islam Andalusia yang masih terlihat di Eropa saat ini? Pertanyaan saya kepada Naila. Oke, terima kasih kepada Naila sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Diva Nazwa Sabila. Kepada Diva, waktu dan tempat dipersilahkan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pengaruh keterlibatan bangsa barbar dalam pasukan Islam terhadap kecepatan penaklukan wilayah-wilayah penting seperti Cordoba dan Granada? Pertanyaannya untuk Andreo. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Diva atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Wilhelmus. Kepada Wilhelmus, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Wilhelmus Mitologia dengan NIM 250706017. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu, jelaskan hubungan antara kemajuan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia. Pertanyaan ini saya berikan kepada Wulan. Maaf, sebelumnya ya, saya sudah dapat. Siapa yang kosong? Andri. Oh, Andri. Sorry, terima kasih. Ya, Wilhelmus atas pertanyaannya. Nah, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 1 akan berdiskusi untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk mengalihkannya sebentar, maka akan saya alihkan kepada Ibu Dara Lestari. Kepada Ibu, dipersilahkan waktunya.
Jejak awal mula penyebaran Islam ke Eropa bisa ditelusuri di Andalusia, Spanyol di masa pemerintahan dinasti atau kekhalifahan Umayyah. Spanyol di masa lalu adalah pusat peradaban yang amat maju dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan serta sains. Di Spanyol inilah negeri bernama Andalusia atau yang dalam bahasa Arabnya disebut Al-Andalus berada. Andalusia adalah kawasan yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Islam di bawah kepemimpinan Bani Umayyah pada abad ke-8 di semenanjung Iberia, Spanyol. Kini, Andalusia merupakan sebuah komunitas otonomi di Spanyol dengan wilayah otonomi paling padat pembentuk Spanyol. Ibu kotanya adalah Sevilla. Sejarah Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi di bawah pimpinan Panglima Torik bin Ziyad. Setelah menyeberangi Selat Gibraltar, pasukan Torik berhasil membuka wilayah yang terkenal kaya tersebut. Sejak kedatangan Islam ke Spanyol, banyak prestasi yang telah diukir umat Islam bagi pengembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Hingga lenyapnya kekuasaan Islam dari Spanyol pada tahun 1492, wilayah yang terletak di sekitar semenanjung Iberia dan membelah benua Eropa dengan Afrika ini menjadi mercusuar yang menerangi kegelapan bangsa-bangsa Eropa abad pertengahan. Ditandai dengan kemajuan pesat hampir di semua aspek seperti sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Peninggalan Islam di Andalusia. Yang pertama adalah Masjid Cordoba. Masjid Cordoba didirikan oleh Pangeran Abdul Rahman yang sebelumnya diasingkan dari dinasti Umayyah di Damaskus. Dalam hal ini, dia ingin membuat sebuah masjid yang bisa menyaingi masjid-masjid besar di Baghdad dan Damaskus. Maka dibuatlah Masjid Cordoba. Kedua, Istana Alhambra. Alhambra berada di Granada, letaknya di bukit berbatu yang sulit diakses. Alhambra menjulang seperti kastil megah dengan keindahan eksteriornya. Pada awalnya, tempat ini merupakan sebuah zona militer. Lantas, pada abad ke-13 berubah menjadi kediaman kerajaan Granada setelah berdirinya kerajaan Nasrid. Pembangunan istana tersebut dilakukan oleh Muhammad bin Yusuf bin Nasr atau dikenal sebagai Al-Hamar. 3. The Royal Alcazar. Bangunan ini terletak di Spanyol bagian selatan, tepatnya di kota Sevilla. The Royal Alcazar merupakan istana kerajaan yang dibangun penguasa Moor saat menduduki Andalusia. Istana ini merupakan istana kerajaan tertua yang masih digunakan di Spanyol dan didaftarkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. 4. Medina Az-Zahra. Medina Az-Zahra merupakan kota yang dibangun oleh Abdul Rahman III, penguasa Cordoba pada tahun 936 Masehi. Medina Az-Zahra terdiri dari 3 teras yang menuruni lembah Guadalquivir, terdiri dari pasar, penginapan, pemandian umum, hingga toko roti dan masjid. Sisa-sisa bangunan ini disebut oleh penduduk lokal sebagai Cordoba la Vieja. Seiring perkembangannya, pada abad ke-18, Medina Az-Zahra menjadi kota yang terlupakan. Situs ini hanya tersisa sekitar 10% dari keseluruhan bangunan Medina Az-Zahra pada awalnya. Itulah Andalusia, bukti jejak kejayaan Islam di Spanyol. Subscribe Tarjemapedia untuk mendapatkan info menarik lainnya. Share video ini kepada teman dan kerabat kamu agar mereka tidak ketinggalan info yang kamu dapat. Jangan lupa berikan komentar kamu terhadap video ini, apa pendapatmu mengenai video ini, dan sebutkan info menarik apa yang ingin kamu ketahui. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya.
selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Di sini saya langsung saja akan menjawab pertanyaan dari Tengku Mazlina Malika, yaitu pertanyaannya, apa saja dampak positif maupun negatif dari kemunduran Islam di Andalusia terhadap dunia Islam maupun Eropa? Nah, ya, untuk di dunia Islam di situ ada dampak negatifnya, yaitu hilangnya pusat peradaban Islam di Barat. Andalusia sebelumnya merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban Islam. Kemundurannya menyebabkan hilangnya pusat intelektual penting bagi dunia Islam. Terus, ada kemunduran ilmu pengetahuan. Dengan runtuhnya Andalusia, aktivitas ilmiah seperti penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan mengalami penurunan drastis di wilayah tersebut. Yang ketiga, ada penindasan terhadap umat Muslim. Umat Islam mengalami berbagai tekanan seperti pemaksaan pindah agama, pengusiran, hingga kekerasan oleh penguasa baru. Yang keempat, ada melemahnya kekuatan politik Islam, yaitu kehilangan wilayah Andalusia mempersempit pengaruh politik Islam di Eropa dan menandai kemunduran kekuasaan Islam di wilayah barat. Adapun dampak positif dari kejatuhan Andalusia bagi Islam itu yaitu satu, ada warisan ilmu pengetahuan yang tetap bertahan. Meskipun kekuatan politik runtuh, karya-karya ilmiah dari ilmuwan Muslim tetap tersebar dan dipelajari di berbagai wilayah dunia. Bahkan Eropa bisa semaju sekarang karena adanya pengaruh ilmu pengetahuan dari berkembangnya Andalusia di wilayah barat sana. Terus yang kedua, ada mendorong refleksi pembaruan dalam dunia Islam. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi dunia Islam untuk mengevaluasi faktor-faktor penyebab kemunduran, seperti konflik internal dan lemahnya persatuan. Dampak bagi bangsa Eropa dalam hancurnya atau mundurnya Andalusia, yang pertama itu ada dampak positifnya. Satu, perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Eropa memperoleh banyak ilmu dari peradaban Islam, seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat yang sebelumnya berkembang di Andalusia. Yang kedua, ada lahirnya masa Renaissance. Transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam menjadi salah satu faktor penting dalam kebangkitan Eropa, terutama dalam bidang sains dan pemikiran rasional. Yang ketiga, ada penguatan kekuasaan politik kerajaan Kristen. Keberhasilan merebut Andalusia memperkuat posisi kerajaan-kerajaan Kristen di Spanyol dan mempercepat proses penyatuan wilayah. Dampak negatif dari kejatuhan Andalusia di Eropa, yang pertama itu ada meningkatnya intoleransi beragama. Setelah jatuhnya Andalusia, terjadi diskriminasi terhadap umat Islam dan Yahudi, termasuk pengusiran dan pemaksaan konversi agama. Banyak rakyatnya memberontak juga awalnya, tapi dapat diselesaikan oleh penguasa yang baru. Terus yang kedua ada hilangnya keragaman budaya. Sebelumnya Andalusia dikenal sebagai wilayah dengan toleransi tinggi antar agama. Kemunduran Islam menyebabkan berkurangnya keberagaman tersebut. Yang ketiga, terjadinya konflik sosial dan keagamaan. Perubahan kekuasaan memicu ketegangan dan konflik berkepanjangan di masyarakat. Nah, kesimpulan dari pertanyaan ini adalah kemunduran Islam di Andalusia memberikan dampak besar bagi dunia Islam maupun Eropa. Peristiwa ini menjadi simbol kemunduran politik dan hilangnya pusat peradaban penting, sementara bagi Eropa, hal ini justru menjadi awal kebangkitan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kekuasaan, meskipun diiringi dengan meningkatnya intoleransi dan konflik sosial yang terjadi saat awal-awal perubahan kekuasaan. Nah, sekian jawaban dari saya. Untuk Tengku Mazlina, apakah ada yang kurang atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Terima kasih atas jawabannya, saya sudah sangat puas. Ya, terima kasih kepada Tengku Mazlina. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Najwa yang akan dijawab oleh teman saya. Siapa yang nanya, Uy? Untuk Andreo, dipersilahkan waktu dan tempatnya menjawab pertanyaan dari Diva Najwa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan punya Dipa. Bagaimana pengaruh keterlibatan bangsa barbar dalam pasukan Islam?
terhadap kecepatan penaklukan wilayah-wilayah penting seperti Cordoba dan Granada. Keterlibatan bangsa barbar dalam pasukan Islam itu punya pengaruh besar terhadap cepatnya penaklukan kota-kota seperti Cordoba dan Granada. Pasukan barbar ini jumlahnya banyak, jadi kekuatan militer Islam jadi lebih besar dan mampu menyerang beberapa wilayah sekaligus tanpa harus menunggu lama. Mereka sudah terbiasa hidup di kondisi keras, jadi kuat secara fisik dan mental, cocok untuk medan perang yang berat. Banyak juga dari mereka yang punya pengalaman tempur, jadi nggak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan strategi perang. Di sisi lain, mereka juga dipimpin oleh tokoh-tokoh yang kuat seperti Tariq bin Ziyad yang tahu cara memanfaatkan kekuatan pasukan ini dengan efektif. Selain itu, penyerangan ke wilayah Cordoba bisa dilakukan dengan cepat, bahkan seringkali musuh nggak siap menghadapi serangan sebesar itu. Ditambah lagi kondisi internal kerajaan Visigot di Spanyol waktu itu lagi kacau. Jadi pasukan barbar dan Arab ini seperti menyerang di waktu yang tepat. Ringkasnya, keterlibatan bangsa barbar ini bikin penaklukan jadi lebih cepat karena jumlah pasukan bertambah, kemampuan tempur kuat, dan strategi yang dijalankan jadi lebih efektif. Terima kasih. Apakah Dipa sudah puas dengan jawaban saya? Sudah, makasih Andreo. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Andreo Bakita dan Dipa diskusinya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Naila Daryansah Sinaga yang akan dijawab oleh Naila Putri Tambunan. Kepada Naila Putri Tambunan, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Daryansyah. Pertanyaannya adalah, selain dalam ilmu pengetahuan, apa bukti nyata pengaruh Islam Andalusia yang masih terlihat di Eropa saat ini? Selain di ilmu pengetahuan, pengaruh Islam Andalusia yang masih terlihat di Eropa saat ini paling nyata adalah pada arsitektur, tata kota, seni demokratif, dan tradisi budaya di Spanyol Selatan. Jejaknya masih tampak pada bangunan seperti Masjid Cordoba, Alhambra di Granada, dan Alcázar di Sevilla, yang menunjukkan penggunaan lengkung tapal kuda, ukiran geometris, kaligrafi, taman air, dan pola ubin khas Islam. Bagaimana Naila Daryansyah? Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Iya, sudah pas Naila, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Naila Daryansyah dan Naila Putri. Selanjutnya di sini teman saya Muhammad Farel Ariga Pasya akan menjawab pertanyaan dari Riki Chandra. Kepada Muhammad Farel, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Wulandari telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari teman saya yang satu ini. Dengarkan ini. Awal mula budaya April Mop bermula ketika orang-orang Nasrani ya dalam kelompok Reconquista melakukan prank yang berujung pembantaian umat Islam di Andalusia pada masa kejatuhannya. Saya mau mendengar nih pendapat saudara tentang pernyataan barusan. Ini pernyataan dariku. Dengar ini. Pernyataan mengenai kaitan April Mop dengan pembantaian umat Muslim di Andalusia merupakan sebuah klaim yang tidak memiliki landasan sejarah yang valid. Secara faktual, kejatuhan Granada yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia terjadi pada 2 Januari 1492 Masehi, bukan pada 1 April. Tidak ada catatan sejarah dari kronik era Reconquista maupun dokumen sejarah Islam kontemporer yang mendukung cerita prank tersebut. Teori yang paling diterima secara akademis mengenai asal-usul April Mop justru berkaitan dengan perubahan kalender di Prancis pada tahun 1564 Masehi melalui Edict Roussillon. Apa nih? Edict Roussillon ketika Raja Charles IX menggeser perayaan tahun baru dari akhir Maret ke tanggal 1 Januari. Orang-orang yang terlambat mengetahui informasi tersebut atau tetap berpegang pada tradisi lama seringkali diejek sebagai April Fools atau Poison di April. Meskipun ada juga teori lain yang mengaitkannya dengan festival Hilaria di Romawi kuno atau festival Holi di India, semuanya murni berkaitan dengan tradisi pergantian musim dan penanggalan, bukan sebuah tragedi berdarah. Kesimpulannya,
yang menghubungkan April Mop dengan pembantaian di Andalusia adalah bentuk misinformasi atau hoax yang muncul di era modern untuk memberikan makna religius pada sebuah tradisi sekuler. Mengingat Andalusia adalah simbol kegemilangan peradaban yang sangat dihormati. Menyebarkan klaim tanpa bukti sejarah yang kuat justru dapat menguburkan fakta perjuangan yang sebenarnya terjadi di masa tersebut. Kita bisa tetap menghargai sejarah Andalusia tanpa mengaitkannya dengan legend urban yang tidak terbukti kebenarannya. Sekian jawaban dari saya. Tapi sebelum itu mau menanyakan sesuatu kepada Ricky Chandra. Apakah pernyataan yang saya bilang tadi apakah sudah cukup untuk mengepaskan jawaban ini, Ricky Chandra? Ya, sudah sangat puas. Terima kasih. Terima kasih kepada Baiklah, terima kasih Ricky Chandra. dan Ricky Chandra yang sudah berdiskusi pada presentasi ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Helmus Itologea yang akan dijawab oleh Andri Ramadhani. Kepada Andri Ramadhani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan jawab pertanyaan Wilhelmus. Hubungan antara kemajuan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia atau Islamic Science sangat erat dan saling mendukung. Di masa kejayaan Andalusia, terutama di kota seperti Cordoba, perekonomian berkembang pesat melalui perdagangan, pertanian maju, seperti irigasi yang sangat maju, tanaman baru, dan industri seperti tekstil serta kerajinan. Kemakmuran ini membuat pemerintah mampu membiayai pendidikan, membangun perpustakaan besar, dan mendukung para ilmuwan. Salah satu contoh adalah berdirinya pusat ilmu seperti Perpustakaan Cordoba yang menyimpan ribuan buku dari berbagai peradaban. Dukungan ekonomi juga membuat banyak ilmuwan bermunculan, seperti Ibnu Rushd di bidang filsafat dan Abbas bin Firnas dalam sains dan teknologi. Sebaliknya, perkembangan ilmu pengetahuan juga memperkuat ekonomi. Ilmu pertanian meningkatkan hasil panen, ilmu kedokteran meningkatkan kesehatan masyarakat, dan ilmu matematika serta astronomi membantu perdagangan dan navigasi. Jadi, hubungan keduanya bersifat timbal balik. Ekonomi yang maju mendukung ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan memperkuat ekonomi, sehingga Andalusia menjadi salah satu pusat peradaban paling maju dan pada masanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya negara maju itu kita bisa melihat dari perkembangannya dan pesatnya ekonomi dan pesatnya ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita kembali ke moderator. Apakah WLmu sudah terima jawabannya? Oke, Andri, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Wilhelmus Itologea dan juga Andri Ramadhani atas diskusinya. Nah, selanjutnya setelah sesi tanya jawab semua pertanyaan sudah terjawab, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi dari kelompok 1 kami, yaitu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun kesimpulan dari materi Islam di Andalusia dan pengaruhnya yaitu adalah peradaban Islam di Andalusia merupakan salah satu bukti kejayaan Islam yang mampu berkembang di luar wilayah Timur Tengah, khususnya di Eropa. Setelah hampir 8 abad, Islam tidak hanya membangun kekuasaan politik, tetapi juga menciptakan kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Keberhasilan tersebut didukung oleh stabilitas politik, sistem ekonomi yang kuat, serta berkembangnya tradisi keilmuan yang menjadikan Andalusia sebagai pusat peradaban dunia. Dari wilayah inilah, ilmu pengetahuan Islam kemudian menyebar ke Eropa dan berkontribusi besar terhadap lahirnya kemajuan intelektual, termasuk masa Renaissance. Namun, kejayaan tersebut tidak bertahan selamanya. Kemunduran Islam di Andalusia lebih banyak disebabkan oleh faktor internal, seperti pepecahan politik, konflik kekuasaan, dan lemahnya persatuan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal, yaitu kerajaan Kristen yang akhirnya berhasil mengakhiri kekuasaan Islam pada tahun 1492.
Dengan demikian, sejarah Islam di Andalusia memberikan pelajaran penting bahwa kejayaan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan awalnya, tetapi juga oleh kemampuan menjaga persatuan, stabilitas, dan pengelolaan kekuasaan dalam jangka panjang. Sekian saja mungkin presentasi dari kelompok 1 kami, yaitu tentang materi Andalusia dan juga pengaruhnya terhadap bangsa Eropa. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan juga mau berdiskusi dengan kami. Terima kasih juga kepada dosen pengampu kita, Ibu Dara Lestari Sita Utami. Selanjutnya, ini akan saya alihkan kepada kelompok 2.